Jelang lebaran gini pasti banyak yang berburu kue nih bos. Kue kering atau kue basah pasti bisa jadi ladang cuan deh. Nah, kue-kue apa yang cuannya berlapis-lapis? Hai bos, mau tahu nggak bisnis kue yang cuannya berlapis-lapis? Ini dia, lapis legit. Di toko kue, lapis legit tuh salah satu jenis kue yang harganya terkenal mahal. Bisa mencapai 1 juta per loyang bos. Pantesan cuannya gede ya. Terus apa nih bedanya lapis legit lain dengan lapis legit buatan Bos Linda? Harganya benar-benar terjangkau bos. Per loyang dijual seharga kurang dari Rp300.000. Apa nggak rugi ya? Jual lapis legit harganya segitu? Secara kan bikin lapis legit tuh modalnya lumayan gede. Mulai dari jumlah telur yang jauh lebih banyak daripada kue biasa, sampai proses pembuatan yang butuh waktu berjam-jam. Suami kebetulan seneng makan kue lapis legit. Cuman kalau kita beli kan rada mahal, ya kan? Setelah saya coba ternyata oke juga dengan harga yang sekian. Yang penting saya ada cuan gitu. Bisnis lapis legit dimulai saat Bos Linda memasuki masa pensiunnya tahun 2016. Tadinya sih gara-gara dorongan dari teman-temannya untuk membuat kue. Padahal Bos Linda tuh nggak suka banget dengan kegiatan baking. Tapi ya demi mengisi waktu luang, akhirnya mau deh mencoba. Bos Linda nggak punya background dalam dunia perbakingan, apalagi ikutan kursus. Modalnya ya cuma nekat aja sih. Untuk modal uang, Bos Linda membelanjakan sekitar 7,5 juta rupiah untuk membeli perlengkapan pembuat kue dan bahan-bahannya. Percobaan pertama jatuh pada kue lapis legit. Nggak pakai acara nyoba-nyoba jenis kue lainnya. Bos Linda langsung iseng membuka pesanan. Awalnya sih yang masuk cuma 1 atau 2 loyang aja. Siapa sangka, ternyata kue buatan Bos Linda disukai banyak teman-temannya. Rasa emang gak bisa bohong. Langsung deh, pesanan berkembang hingga 100 loyang di bulan pertama jualan. Dari awalnya cuma coba-coba, malah jadi sumber cuan beneran bos. Hingga bisnisnya berkembang, Bos Linda nggak pernah nyiapin tempat khusus untuk membuat kue lapis legitnya. Hanya memanfaatkan dapur dan garasi rumah saja. Sebenarnya nggak sulit ya nemuin kue lapis legit. Banyak loh toko kue fancy atau online yang masarin. Tapi bisnis kue lapis legit rumahan Bos Linda nggak takut kalah saing bos. Biar cuma produksi rumahan, bahan baku yang digunakan adalah kualitas premium bos. Ini kuncinya kue lapis Bos Linda terus diburu banyak pelanggan. Mulai dari penggunaan telur yang digunakan dijamin fresh. Dalam 1 loyang saja rata-rata menggunakan sekitar 25 butir kuning telur. Telur yang masih fresh jelas berpengaruh terhadap rasanya bos. Plus penggunaan butter premium yang bikin kue lapis legit Bos Linda punya aroma super nikmat. Seperti namanya nih, lapis legit terdiri dari banyak lapisan tipis yang harus dipanggang secara berkala. Umumnya lapis legit punya 19 lapisan atau lebih. Setiap lapisan harus dipanggang setidaknya selama 5 menit hingga... kebayangkan berapa lama sampai 1 loyang lapis legitnya matang? Emang kudu punya kesabaran bos. Bos Linda mempelajari resep lapis legit secara otodidak. Berkali-kali mencoba komposisi bahan sampai menemukan rasa yang paling pas. Hingga terciptalah kue lapis legit Belinyu, khas Pulau Bangka. Menggunakan resep turun-temurun dari keluarga, Bos Linda terus memodifikasinya dengan selera terkini. Ada beragam pilihan rasa. Selain original, ada varian prunes, almond, keju, tutti frutti, hingga kombinasi semua isian. Pas mulai sih, Bos Linda membuat semua kuenya sendirian. Kalau sekarang udah nggak sanggup bos. Untuk hari biasa aja Bos Linda mempekerjakan sekitar 5 orang karyawan. Beda lagi saat event hari raya yang harus mempekerjakan lebih dari 15 orang. Meski menggunakan bahan baku premium, harga jual kue buatan Bos Linda terbilang sangat terjangkau. Mulai dari Rp290.000 sampai Rp360.000 aja bos. Eits, bukan mau jatuhin harga kue lapis di pasaran dan narik banyak pelanggan dari toko sebelah. Bos Linda cuma mau kue lapisnya bisa dinikmati sama semua kalangan. Rasa nikmat, harga terjangkau, pelanggan pun makin banyak bos. Dalam sehari aja nih, Bos Linda bisa nerima pesanan sekitar 40 sampai 100 loyang. Saat hari-hari tertentu seperti Lebaran, Imlek, Natal, dan Tahun Baru,
jumlah pesanan bisa naik signifikan, bos. Rata-rata mencapai lebih dari 1.500 loyang. Dengan penjualan sebanyak itu dalam sebulan, rata-rata lapis legit Bos Linda bisa menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah loh, bos. Saking banyak yang suka sama kue buatannya, Bos Linda sampai punya reseller di berbagai lokasi loh. Gak cuma di Jakarta aja, bahkan sampai Singapura, bos. Reseller mereka mencari saya sendiri gitu. Jadi saya bukan menawarkan orang untuk ini, mereka yang mencari saya untuk menjadi reseller saya. Itu di atas 20 lebih ya. Buat masarin produknya, Bos Linda hanya memanfaatkan media sosial, termasuk memberikan promo diskon. Kadang-kadang sih pakai endorsement influencer juga, bos. Selebihnya adalah bantuan cerita dari mulut ke mulut, alias referensi dari para pelanggan yang sudah nyobain. Bos Linda tidak mempekerjakan admin khusus untuk melayani pesanan customer yang membludak. Semua dilayani sendiri, bos. Mau sekedar pesan singkat hingga video call, semua pasti dilayani. Interaksi langsung dengan sang owner jadi salah satu cara yang diyakininya punya nilai plus di mata pelanggan dari segi pelayanan. Rasa, harga, servis. Itu moto kita. Bikin kue lapis sampai cuannya juga ikutan berlapis-lapis bukan berarti Bos Linda mulus-mulus aja nih jalanin bisnisnya. Kendala yang paling sering dialami adalah harga bahan baku yang sering banget mengalami kenaikan harga atau mengalami kelangkaan. Tapi Bos Linda tetap teguh pada moto bisnisnya. Dengan tidak mengurangi jumlah komposisi bahan, tidak mengurangi ukuran kuenya, atau bahkan menaikkan harga jualnya. Siapa sangka ya, Bos Linda yang gak suka sama sekali dengan dunia baking, malah sekarang jago membuat kue lapis legit hingga banyak banget yang suka dengan kue buatannya. Jangan takut mencoba hal yang baru, siapa tahu menjadi sumber rezeki kalian. Yang penting cuan, bos. Bos-bos di rumah tim ayam apa tim bebek nih? Meski nggak sepopuler ayam, olahan bebek banyak penggemarnya juga loh, bos. Kalau mau bisnis ayam, kompetitornya kan udah banyak ya, bos. That's why peluang usaha bebek masih terbuka lebar. Nggak harus main di olahannya, bos. Mau jadi supplier daging bebek juga bisa. Kayak Bos Muhammad Syaugi nih, katanya sih nggak suka bebek, tapi karena cuannya menjanjikan, doi mulai masuk ke bisnis ini sejak April 2019. Dan saat ini sudah punya 2.000 bebek, bos. Bebek yang diternak Bos Syaugi ini jenis bebek hibrida, yaitu hasil persilangan bebek packing dan bebek lokal. Bisa dibilang bebek blasteran kali ya. Bebek hibrida ini bisa dibilang bibit unggul nih, bos, karena punya beberapa kelebihan dibanding bebek-bebek lainnya. Banyak peternak mulai melirik usaha ternak bebek hibrida, soalnya cuannya nggak main-main, bos. Berternak bebek ini untungnya cukup menjanjikan seperti itu. Lalu saya pelajari lebih dalam, akhirnya saya tertarik untuk mengikutinya. Sebenarnya Bos Syaugi udah punya perkebunan hidroponik sebagai sumber cuan. Tapi gara-gara pandemi, omset sempat turun, bos. Jiwa hitung-hitungannya Bos Syaugi meronta. Dan akhirnya memilih usaha ternak bebek hibrida sebagai sampingan. Eits, meski sampingan, cuannya nggak kesamping aja nih, bos. Melebar ke segala sisi. Lalu apa sih kelebihan bebek hibrida ini sampai Bos Syaugi yang nggak suka bebek mau berurusan sama hewan unggas ini? Di dunia peternakan bebek cenderung lebih banyak bebek lokal. Bebek lokal ini biasanya timbangannya di antara satu ke bebek live duck-nya, bebek hidupnya itu sekitar 1,7, 1,8. Dan masa panennya juga cukup lama. Terus perawatannya juga cukup agak memakan waktu. Terus kalau bebek packing itu biayanya cukup tinggi. Terus berat bebeknya itu juga sangat tinggi sekali. Jadi di atas 3 kilo. Masa panennya lebih singkat, umur 40-45 hari sudah panen. Berat bebeknya itu maksimal di 2,5. Daging bebek hibrida dinilai memiliki tekstur lebih lembut dan tidak seamis daging bebek lainnya.
Semua pengetahuan soal bebek nggak didapat secara instan ya bos. Awalnya sih bos Xiaogi juga masih bingung tuh, bedain mana bebek bagus, mana yang enggak. Kuncinya satu bos, banyak-banyak belajar. Setelah sering bertanya pada ahlinya dan membaca jurnal, lama-lama bos Xiaogi paham deh tuh memilih bibit bebek yang baik. Halo bos, untuk mengetahui bibit bebek yang sehat, perhatikan matanya yang cerah hitam, lalu kelincahannya harus diperhatikan juga. Bibit-bibit bebek ini dibeli dari Kediri. Kalau bibit bebek berkualitas baik, tingkat kematiannya rendah bos. Jadi hasil panen bakal lebih banyak ke depannya. Tapi namanya ternak hewan ya bos, ada saja bebek yang mati sekitar 10-20 ekor per bulan. Kalau kata bos Xiaogi sih, ya seleksi alam aja. Kalau bibitnya udah unggul, perawatannya juga harus unggul bos. Yang utama sih menjaga suhu udara tetap hangat. Jadi anakan bebek merasa nyaman dan tidak gampang mati. Kalau sudah melewati masa 10 hari, bibit bebek sudah bisa dipindah ke kandang yang lebih besar. Soalnya sudah pinter beradaptasi dengan suhu yang ada. Kayaknya sih kandang bebek tuh gitu-gitu aja ya bos. Padahal ada yang harus diatur loh. Tanah di kandang bebek harus digemburkan supaya sirkulasi udara baik dan gak bau. Tanah juga tidak boleh terlalu basah atau lembab. Ternyata kondisi tanah juga berpengaruh sama bobot si bebek juga loh bos. Terus gimana sih soal pangannya? Nggak berbeda ya bos, tetap dikasih pakan dengan takaran 50 kg untuk bibit bebek maupun bebek dewasa. Ini nih keuntungan ternak bebek hibrida, dia makannya cuma sehari sekali aja bos, nggak boros ya. Tapi kalau soal minuman, mereka kuat banget bos. Jadi bebek hibrida adalah bebek yang haus akan cinta. Salah, haus akan air ya bos. Semua harus diatur supaya bebek bisa berkembang dengan baik. Gak heran kalau biaya operasional ternak bebek tuh lumayan tinggi. Hal ini juga yang membuat beberapa peternak memilih beternak hewan lain. Tapi bukan bos Xiaogi namanya kalau tidak bisa mengatasi hal ini. Berternak itu biasanya kendala dari biaya operasional, terutama biaya pakan. Sedangkan harga jual itu tinggi sampai ke rendah, itu tergantung fluktuasi keadaan pasar. Meski punya cara cerdas untuk menekan biaya operasional, solusi bos Xiaogi ini diremehin sama sesama peternak. Soalnya pas harga bebek hibrida tinggi, bos Xiaogi nggak menaikkan harga setinggi pasaran. Gak masalah sih, yang penting cuannya stabil. Hingga saat ini, bos Xiaogi masih menjalin kerjasama dengan rumah potong bebek di daerah Jakarta Timur. Biasanya nih, mereka memesan ratusan ekor bebek dan ditimbang beratnya sesuai pesanan. Penasaran nggak berapa sih omset bos Xiaogi sebulan? Omsetnya itu satu periode bebek sekitar 600 sampai 700 ekor itu ada sekitar 35 juta. Ini sekali panen loh bos. Biasanya bos Xiaogi panen 3 kali dalam sebulan. Jadi kalau di total sebulan, omset bos Xiaogi bisa mencapai 105 juta rupiah. Wadaw, deras ya bos cuannya. Gak salah deh, bos Xiaogi mau terjun ke dunia ternak bebek walau geli sama bebek. Intinya pinter aja lihat peluang bisnis. Bagaimana bos? Sudah melihat bisnis saya? Tertarik? Bagi pemula, semangat aja dulu. Yang penting cuan bos. Di tengah kesibukan dan rutinitas kerja setiap hari, pasti ada aja deh orang-orang yang gak sempat masak. Jangankan masak, makan aja sering kelewatan bos. Peluang apa nih yang bisa kita manfaatkan dari kesibukan orang-orang? Jawabannya, bisnis makanan jadi bos. Gak harus punya modal gede kok. Dengan modal minimal, cuannya bisa 2 kali lipat loh bos. Selamat siang bos, hari ini kita buat nasi kotak ayam bakar sambal Hawaii. Buat kalian yang mungkin sibuk dalam bekerja, mau buat ide bisnis, ini bisa banget dipakai. Jadi siang ini kita buat ayam, kurang lebih 1 ekor ayam, nanti kita potong 12 ekor. Terus kemudian nanti untuk sambelnya kita racik sedemikian rupa, pokoknya mantap deh. Jadi bos-bos di rumah bisa dicoba atau buat ide bisnis bisa banget.
Ayam dipilih sebagai bahan dasar karena yang paling gampang dipasarkan, bos. Daging unggas sejuta umat ini cocok diolah jadi masakan apa saja. Mau berkuah atau kering, tetap menjadi idola. Untuk bahan utamanya cuma butuh modal terjangkau di bawah Rp100.000 untuk 12 porsi. Satu ekor ayam harganya Rp37.000, bumbu dan rempah sekitar Rp35.000. Terakhir, kangkung Rp3.000 per satu ikat. Jadi untuk total modal awal sekitar Rp91.400, bos. Oke bos, ini hasil dari ayam yang kita potong 12. Ini nanti akan kita ungkep sedemikian rupa, kurang lebih 15 menit di bumbu ungkepan. Nanti akan biar meresap untuk ayamnya, jadi pada saat dibakar nanti rasanya keluar. Masukkan ke dalam bumbu kuning. Diamkan beberapa saat sampai bumbu benar-benar meresap. Biar makin enak, siapkan batang serai dan campurkan, bos. Oke bos, tadi kita sudah masukkan bumbu kuningnya untuk ungkepan ayam. Jadi kita masukkan ayamnya yang tadi kita sudah potong. Ini 12 potong, kita langsung masukkan ke bumbu ungkepan supaya nanti rasa dari ayam tersebut bisa lebih keluar. Sambil kita nunggu untuk ayamnya diungkep, kita untuk masak kangkung balasannya terlebih dahulu. Sambil nunggu potongan ayam diungkep, siapkan olahan kangkung balacan. Masak bumbu, aduk sampai harum. Campurkan sambal pelecing, beri air secukupnya dan aduk sampai aroma bumbu keluar. Terakhir, campurkan potongan kangkung. Diamkan sesaat dan angkat. Waktunya bakar ayam, bos. Untuk proses pembakaran ayam kali ini, kita menggunakan pan dengan sedikit minyak. Masukkan ayam, bolak-balik sampai daging ayam coklat keemasan. Lakukan dengan potongan ayam lainnya sampai selesai. Oke bos, hari ini kita tadi sudah masak ayam, kangkung. Sekarang kita mau meracik untuk sambal hawaiinya. Berikutnya siapkan sambal Hawaii, bos. Potong paprika merah dan paprika hijau. Masukkan ke dalam wadah. Tambahkan potongan buah nanas, irisan bawang merah, irisan serai, daun jeruk, dan pelengkap lainnya. Terakhir, beri perasan jeruk nipis, bos. Aduk sambal sampai rata. Kalau sudah, siapkan box nasi yang terbuat dari kertas. Tata nasi pada bagian bawah, tambahkan potongan ayam bakar, kangkung balacan, dan sambal Hawaii. Paket nasi kotak ayam bakar sambal Hawaii siap untuk dijual, bos. Tepuk tangan, bos. Dengan modal awal under 100.000, kemudian menghasilkan 12 porsi paket nasi kotak ayam bakar sambal Hawaii seharga Rp25.000 per porsinya. Berarti keuntungannya mencapai Rp200.000. Belum dikali kelipatannya, bos. Kalau laku lebih dari 12 menu, berarti cuannya makin besar lagi dong, bos. Wah, ayo siapa yang mau coba ide bisnis yang satu ini? Tetap semangat, bos. Apalagi demi cuan. Cuan bos. Gimana, bos? Tayangan hari ini pasti menginspirasi buat mulai berbisnis, kan? Cuan Bos masih bakal terus kasih ide dan inspirasi usaha. Setiap hari Rabu sampai Jumat jam 11:30. Dan Cuan Bos Weekend setiap Sabtu jam 12:30. Jangan sampai ketinggalan ya. Dan yang penting, cuan, bos!